Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayuni dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, kelas Manajemen 22 3C. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang manajemen sumber daya manusia, strategi dan analisis sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Untuk mendefinisikan manajemen sumber daya manusia perlu pemahaman pada dua fungsi, antara lain fungsi-fungsi manajerial dan operasional. Perlu diketahui kembali bahwa fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pergerakan, dan pengawasan. Dan fungsi operasional berdasarkan sumber daya yang ada pada organisasi, maka manajemen dapat digolongkan ke dalam manajemen sumber daya manusia, keuangan, produksi, dan pemasaran. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengelolaan manusia melalui aktivitas-aktivitas organisasi dan fungsi-fungsi operasionalnya. Strategi sumber daya manusia adalah rencana jangka panjang perusahaan untuk menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal dalam mempertahankan keuntungan kompetitif. Strategi sumber daya manusia berkaitan dengan misi, visi, strategi, dan perusahaan, dan juga strategi fungsional. Strategi sumber daya manusia berkaitan antara lain dengan pembentukan suatu budaya perusahaan yang tepat, perencanaan sumber daya manusia, mengaudit SDM, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif, serta mencakup pula aktivitas SDM seperti pengadaan sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, penilaian sumber daya manusia. Tujuan strategi sumber daya manusia adalah untuk menopang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan, baik dalam bidang produksi maupun jasa, organisasi bisnis ataupun organisasi non-bisnis. Dalam pengelolaan dan perancangan tenaga kerja yang tepat guna, tenaga kerja harus bisa efektif dan efisien. Agar tenaga kerja sumber daya manusia tersebut menjadi efektif dan efisien, maka tenaga kerja itu harus satu, dimanfaatkan secara efisien dalam lingkup operasional yang ada. Kedua, memiliki mutu kehidupan kerja yang baik dalam suasana yang saling terkait dan saling percaya. Peran strategis manajemen sumber daya manusia adalah mengarahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi pentingnya pasar sebagai faktor eksternal. Peran sumber daya manusia dalam merumuskan dan melaksanakan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka penyediaan customer value yang terbaik. Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi yaitu: yang pertama, mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan. B. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya. C. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. D. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. E. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam melaksanakan strategi perusahaan, manajemen sumber daya manusia juga dapat memainkan peran penting dalam eksekusi atau implementasi yang berhasil dari sebuah rencana strategi perusahaan. Analisis pekerjaan manajemen sumber daya manusia. Proses dalam menganalisis pekerjaan melalui langkah-langkah sebagai berikut. A. Menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Artinya, penganalisis harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisis pekerjaannya, karena hasilnya akan digunakan untuk menentukan jenis data yang akan dikumpulkan dan teknik pengumpulan datanya. B. Mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Artinya, penganalisis harus mengumpulkan dan mengkualifikasikan data, meninjau informasi latar belakang seperti bagan organisasi, bagan proses, dan uraian pekerjaan.
C. Menyeleksi muwakal jabatan yang akan dianalisis, artinya menganalisis harus memilih beberapa muwakal jabatan untuk dianalisis. Hal ini perlu dilakukan untuk menghemat biaya dan waktu jika banyak pekerjaan yang akan dianalisis. D. Mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, artinya penganalisis kemudian mengadakan analisis pekerjaan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja, dan syarat-syarat personel yang akan melaksanakan pekerjaan. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Departemen Tenaga Kerja telah mengidentifikasikan beberapa karakteristik kerja organisasi berkinerja tinggi, tim dengan beberapa keahlian, tenaga kerja garis depan yang berdaya guna, lebih banyak pelatihan, kerjasama dalam manajemen tenaga kerja, komitmen pada kualitas, dan kepuasan pelanggan. Salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam fungsi perencanaan, yaitu analisis pekerjaan. Dengan menganalisis suatu pekerjaan, akan diketahui tugas-tugas apa yang akan dilakukan dalam pekerjaan itu. Apa kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia yang akan menduduki posisi itu.